Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2186-2190. Karena keluarga Langdon mendapatkan hak komunikasi Harbor City dari Sangtel di tahun kedua, persis seperti yang saya duga, Half the Harbor Langdon mencoba menggunakan ini untuk membingungkan orang lain. Sayang sekali dia tidak menyangka aku bisa langsung menyerang akar masalah dan mencari tahu tentang ini, kata Jasper sambil tersenyum. Setelah menyelidiki masalah ini, semua rencana separuh pelabuhan Langdon menjadi jelas di benaknya. Henry sangat bersemangat sehingga dia buru-buru mendatangi Jasper. Itu keren. Apakah ini berarti mereka bergerak dalam cahaya, sementara kita berbaring dalam kegelapan, jadi kita bisa melancarkan serangan fatal kapan saja? Tidak, jika kamu ingin duduk dan bersantai, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Itu untuk terus menemukan Sangtel dan langsung membeli sebagian besar bisnis komunikasi di Harbor City. Bahkan Henry tidak menyangka Jasper akan melakukan langkah yang begitu cemerlang. Beli langsung. Ini seharusnya tidak murah, kan? Ya, tapi ini kartu truf kita yang paling mematikan, kata Jasper datar, tapi tatapannya tajam. Lupakan, saya tidak tahu liku-liku dalam hal ini. Bagaimanapun, Jasper, Anda memiliki keputusan akhir. Aku percaya kamu. Aku juga percaya padamu. Jasper juga tersenyum tenang saat mendengar keduanya. Saya tahu, itu sebabnya saya berani membuat keputusan yang berani. Kali ini, saya akan membuat keluarga Langdon dan Atticus merasa benar-benar putus asa. Jasper segera memberikan perintahnya dan mendapat respon setengah jam kemudian. Lain, Sangtel memberi kami harga akhir, mereka mengatakan harganya sekitar 10 miliar. Terima harganya dan bayar sekaligus. Melihat ketegasan Jasper, orang-orang di sebelahnya sedikit ragu. Jasper, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya? Itu 10 miliar. Harus diketahui bahwa pada tahun 2000-an, tidak banyak perusahaan dengan nilai pasar 10 miliar, belum lagi ini dalam bentuk cold hard cash. Anda mungkin berpikir 10 miliar itu banyak sekarang, tetapi Anda tidak akan merasa seperti itu ketika Anda menghitung uang di masa depan. Tidak peduli berapa banyak yang kita bayar sekarang, kita akan menggandakannya dari apa yang kita peroleh dari Half the Harbor Langdon. Setelah beberapa hari melewati rintangan yang diperlukan, Jasper mendapat kabar dari Lion City. Lain, kami baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Sangtel. Kami belum membeli bisnis komunikasi di Harbor City. Senyum akhirnya muncul di wajah Jasper yang tegang saat ini. Oke, saya mengerti, Anda harus mengembalikan kontrak dengan aman. Berhati-hatilah. Setelah menutup telepon, Jasper menatap Lord Alvarado. Sekarang, kami memiliki keputusan akhir untuk sebagian besar bisnis komunikasi Harbor City, apakah Anda mengerti? Artinya, tidak peduli berapa banyak uang yang kita investasikan, itu hanya akan seperti memasukkan uang dari tangan kiri kita ke tangan kanan kita. Dan separuh pelabuhan Langdon tidak tahu tentang ini. Dia mengira Sangtel adalah agennya. Mereka harus membayar sebanyak yang kita bayarkan, dan aku akan membuat separuh Harbor Langdon bangkrut saat itu. Setelah mendengarkan analisis Jasper, Lord Alvarado mengerti dan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Wajah apa itu? Tidak apa. Ayah saya mengatakan sebelumnya bahwa otak saya tidak cocok untuk bisnis, dan saya tidak yakin saat itu. Dibandingkan denganmu sekarang, aku masih kalah jauh. Saya akhirnya mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu. Jasper menepuk bahu Lord Alvarado sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kami adalah tim sekarang. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan sangat sederhana. Kita harus mengorbankan satu hal terakhir agar separuh pelabuhan Langdon mendapatkan keuntungan. Rencana Jasper langsung dan jelas. Mereka akan membiarkan setengah Harbor Langdon dan Sawyer melihat keuntungan besar dan tingkat pengembalian. Bagi separuh pelabuhan Langdon dan Sawyer, yang sangat ingin mendapatkan kembali sejumlah uang saat ini akan menjadi daya tarik yang fatal. Setelah Jasper menjelaskannya, seseorang segera mulai melakukan tugasnya dan membuat pengaturan yang diperlukan. Dia akhirnya bisa memiliki kedamaian dan ketenangan. Aku ingin tahu bagaimana mereka di Kori. Jasper bergumam pada dirinya sendiri, kembali ke hotel, dan memanggil Julian. Situasi Julian saat ini tidak optimis. Ketika dia melihat panggilan dari Jasper, dia hanya bisa menjawab dan berkata dengan cepat, Jasper, selain semakin banyak orang yang mengikuti kita, tidak ada situasi yang tidak normal. Tidak apa-apa selama kamu aman. Juga, sudahkah Anda mengetahui siapa yang mengarahkan hal-hal ini di belakang layar? Julian, di telepon, menjawab, menurut petunjuk yang kami kumpulkan, saya rasa Anda belum pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya, tetapi Anda berurusan dengan keluarganya beberapa waktu lalu. Nama orang ini adalah Woody Nason, dan dia adalah penantang terkuat melawan Ella, pewaris pertama keluarga Nason. Keluarga Nason. Jasper bergumam.
Jasper memang memiliki hubungan dengan keluarga Nason, dan dapat dimengerti jika seseorang dalam keluarga melakukan ini. Namun, menurut Julian, karena dia adalah pesaing Ella, dari sudut pandang lain, bukankah seharusnya Woody berterima kasih kepada Jasper karena telah membantunya menyingkirkan Ella sebagai pesaing? Kenapa dia melakukan ini? Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kumpulkan lebih banyak informasi tentang situasi tertentu sambil memastikan keselamatan Anda. Telepon berakhir di sini, dan seseorang mengetuk pintu kamar Hotel Jasper. Siapa ini? Ini aku. Jasper membuka pintu saat mendengar suara Henry. Henry dan Lord Alvarado masuk. Kenapa kamu datang ke sini? Sepertinya banyak hal telah membuat kemajuan, bukan? Tanya Jasper. Itu benar, separuh Harbor Langdon dan yang lainnya telah membuat heboh di Harbor City akhir-akhir ini. Mereka memang menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa konsorsium luar negeri. Di antara mereka, ada Alvarado. Henry mengarahkan jarinya ke Lord Alvarado, tetapi Jasper sedikit terkejut. Seorang Alvarado. Lord Alvarado juga sedikit tersenyum. Ini adalah kerabat dari generasi ayah saya. Ini adalah cerita yang panjang. Saya rasa saya belum lahir. Lord Alvarado berkata bahwa pengusaha kaya di luar negeri yang bermarga Alvarado bernama Anton. Ketika Anton masih muda, negara sedang kacau balau. Keluarga Alvarado memiliki banyak keturunan untuk didukung, dan kakek Lord Alvarado harus membuat pilihan. Pada akhirnya, kakek Lord Alvarado mengumumkan bahwa jika ada yang mampu, mereka harus keluar dan bekerja sendiri. Jika mereka tidak mampu, mereka harus kembali ke rumah lama mereka di pedesaan untuk bertani. Paling tidak, mereka tidak akan mati kelaparan. Setelah Anton mendengar kabar tersebut, ia enggan kembali ke gunung untuk pensiun karena masih muda. Jadi, dia mulai berbisnis di laut sejak saat itu. Setelah lebih dari 20 tahun bekerja keras, Anton kini telah menjadi raksasa hotel populer di Terra Tenggara. Jadi, grup Alvarado di Terra Tenggara juga milik keluargamu. Tuan Alvarado mengangguk. Tepatnya, Lord Alvarado harus memanggil Paman Anton. Jasper, selain masalah ini, ada satu hal lagi. Orang-orang yang kamu undang dari Sangtel juga ada di sini. Oh, kebetulan, saya perlu berbicara dengan mereka tentang sesuatu. Jasper mengingat salah satu rencananya sebelumnya. Usai merundingkan kontrak, dia meminta anak buahnya mengundang tim dari Sangtel. Setelah mendengar ini, Henry turun untuk menyambut orang dari Sangtel. Nona Bigelow, tolong ikut saya. Tuan lain sedang menunggu Anda di lantai atas. Sama-sama, Nona Bigelow tersenyum kecil dan mengikuti Henry. Setelah mendorong pintu untuk memasuki ruangan, kata Henry kepada Jasper. Jasper, dia ada di sini. Ini Nona Lorelai Bigelow. Jasper melihat ke belakang dan kagum dengan Nona Bigelow, yang mengenakan pakaian tradisional Summerland. Nona Bigelow tampak berusia awal 30-an. Dia mengenakan gaun biru untuk memamerkan sosoknya yang sempurna. Kakinya yang ramping dan indah terbungkus stoking hitam. Selain kacamata berbingkai hitam dan tahi lalat di sudut matanya, siapapun akan terpana ketika melihatnya. Apakah Anda Nona Bigelow? Betapa cantiknya. Jasper dengan cepat mengalihkan pandangannya karena tidak sopan untuk terus menatap. Nona Bigelow juga terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Lain begitu muda. Apakah Anda Tuan Lain? Anda sangat muda dan menjanjikan. Sungguh mengagumkan, Anda tidak perlu memanggil saya Nona Bigelow. Nama depan saya adalah Lorelai, dan kebanyakan orang yang mengenal saya dengan baik memanggil saya Lori. Jasper merasa sedikit malu dengan ini. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, saya pikir lebih baik memanggil Anda Nona Bigelow. Tidak masalah, itu hanya sebuah judul. Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Lorelai tidak keberatan jika Jasper tidak mendengarkan sarannya. Namun, dari percakapan mereka, Lorelai mengerti bahwa Jasper mungkin bukan seorang cabul. Dalam kesepakatan sebelumnya, pria akan menatap Lorelai dengan mesum setiap kali dia muncul. Selain menghindari tatapan kasarnya, Jasper tahu untuk tidak mencoba berteman dengannya. Jarang Lorelai bertemu pria seperti ini, jadi dia mulai tertarik padanya. Nona Bigelow, kita harus langsung ke topik. Ini sebenarnya kepura-puraan. Pria di Kori adalah pendukung saya. Tidak nyaman untuk memberitahu Anda detailnya. Mata Lorelai tampak serius ketika mendengar itu. Setelah dia duduk, dia tahu orang di depannya adalah Jasper asli. Apakah ini penipuan? Tanya Lorelai. Kamu bisa mengatakan itu, tapi aku mengalami kesulitan. Namun, tolong percayalah ketika saya mengatakan penipuan ini menguntungkan Anda. Jika tidak, saya tidak perlu bertemu dengan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Lorelai merasa bahwa apa yang dikatakan Jasper masuk akal, jadi dia memutuskan untuk terus mendengarkannya. Lanjutkan, Jasper mengangguk dan melanjutkan, kami ingin membangun perusahaan telekomunikasi baru, tapi tidak sekarang. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya membangun momentum, jadi ketika saatnya tiba, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Jasper akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Lorelai sekarang,
dan dia ingin mendapatkan lebih banyak konteks. Beritahu aku semuanya. Saya akan membantu Anda jika saya tidak akan menempatkan diri saya dalam posisi yang sulit. Itu keren, itu mudah. Saya berharap menggunakan dalih ini untuk memikat musuh saya agar terus berinvestasi. Saya ingin mereka memiliki hutang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar kembali. Ini berani, itulah mengapa saya membutuhkan Anda untuk menjadi penjamin saya. Ini adalah alasan saya meminta bantuan Anda. Anda tidak perlu melakukan atau mengatakan apapun. Anda hanya perlu bekerja dengan saya untuk membuat kebohongan ini lebih sempurna. Lorelai mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia masih menentang Jasper yang memintanya untuk berbohong. Lain, aku tidak berusaha mengecewakanmu, tapi identitasku unik. Saya mewakili Sangtel kali ini, jadi saya harus bertanggung jawab atas semua yang saya katakan atau lakukan. Permisi, Jasper tenang saat melihat Lorelai pergi tiba-tiba. Di sisi lain, Henry cemas. Dia akan menghentikan Lorelai. Nona Bigelow, saya mengerti perasaan Anda. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa kepura-puraan yang saya gunakan untuk memikat musuh saya adalah teknologi 3G? Jasper tersenyum dan berkata, Lorelai akan berjalan keluar dari pintu, tetapi dia berhenti di tengah jalan ketika dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Jasper dari dekat. Kamu orang luar, tapi bagaimana kamu tahu tentang 3G? Mustahil. Jasper tahu dia sampai ke daging dan kentang ketika dia melihat reaksi Lorelai. Dia masih tersenyum dengan tenang dan menunjuk kursi di seberangnya. Apakah Anda tertarik sekarang, Nona Bigelow? Mengapa Anda tidak duduk, dan kita akan membicarakan hal ini? Lorelai menenangkan diri dan duduk di kursi lagi. Dia ingin melihat alasan apa yang dimiliki Jasper. Jasper tahu Summerland baru menerbitkan lisensi 3G-nya pada 2008. Makanya, pihak lain pasti curiga jika dia menyebutkannya sekarang. Ini karena Summerland baru hadir dengan 5G saat telekomunikasi internasional mencapai tahap itu. Sampai saat itu, standar International Telecommunication Union selalu diterapkan. Sangtel adalah salah satu anggota penting organisasi ini. Meskipun Summerland saat ini adalah salah satu negara anggota yang lebih penting, sifat identitas mereka benar-benar berbeda. Sangtel adalah anggota International Telecommunications Union sebagai perusahaan penelitian dan pengembangan. Summerland, sebaliknya, dianggap sebagai pasar terbesar oleh semua negara di dunia karena populasinya yang besar. Yang satu memiliki inisiatif, dan yang lainnya pasif. Oleh karena itu, keduanya benar-benar berbeda. Saya terkejut dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Saat ini, teknologi untuk 3G sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan, dan tanggal rilis yang diharapkan itu adalah sekitar tahun 2008. Anda tidak berpartisipasi dalam proyek ini, jadi bagaimana Anda mengetahuinya? Saat ini, Lorelai seperti seorang detektif, memperlakukan Jasper seperti tersangka utamanya. Jasper terus menjelaskan sambil tersenyum. Tenang, Nona Bigelow. Saya kebetulan tahu bahwa 3G sedang diteliti dan dikembangkan. Saya tidak bisa dibandingkan dengan profesionalisme Anda. Paling tidak, saya tidak tahu tanggal rilis 3G. Jasper tiba-tiba menjadi lebih tegas ketika dia mengatakan itu. Ngomong-ngomong, jangan berpikir Summerland tidak bisa melakukan itu, Miss Bigelow. Aku tahu tentang ini karena perusahaan lain. Perusahaan yang mana? Lorelai masih menatap Jasper dari dekat, dan Jasper hanya mengucapkan satu kata. Ekspresi Lorelai saat melihat Jasper berubah setelah Jasper mengatakan itu. Hanya orang dalam industri telekomunikasi yang tahu betapa penting dan berwibawanya perusahaan ini. Saya mengerti, bagaimana saya bisa melupakan perusahaan ini. Sekarang, Anda harus tahu bahwa saya tidak mencoba mencuri informasi dari Sangtel dengan menghabiskan 10 miliar dolar. Jasper sepertinya bercanda, tetapi apa yang dia katakan langsung masuk ke hati Lorelai. Lorelai merasa menyesal. Mata dan ekspresinya berangsur-angsur berubah lembut lagi. Maaf, Tuan Lin. Saya sangat emosional karena ini tentang sesuatu yang sangat rahasia, tidak apa-apa. Aku mengerti, sejujurnya, seharusnya aku yang meminta maaf. Mari kita lanjutkan topik sebelumnya, kata Jasper. Lorelai mengangguk dan menjawab sambil berpikir. Jika hanya ini, aku seharusnya bisa membantu. Namun, saya tidak akan mengatakan terlalu banyak untuk keselamatan kita. Apakah cukup bagi saya untuk tidak jelas ketika saatnya tiba? Jasper terkesan dengan kewaspadaan Lorelai. Tidak heran dia adalah wakil presiden Sangtel di usia yang begitu muda. Dia bukan hanya wajah yang cantik. Tidak masalah. Ini lebih dari cukup. Senang sekali bisa berbicara dengan orang pintar sepertimu, Nona Bigelow, kamu terlalu baik. Apakah ada pertanyaan lain? Lorelai bertanya sambil tersenyum. Jasper menggelengkan kepalanya dan menatap Henry di sebelahnya. Henry, Miss Bigelow datang jauh-jauh ke sini, jadi kita harus menjamunya dengan baik. Kita harus membiarkan dia mengalami kondisi dan kebiasaan setempat di Harbor City. Henry mengangguk mengerti. Dia tahu segalanya telah diselesaikan,
jadi sekarang mereka harus santai. Karena itu, dia membawa semua orang ke restoran lokal Harbor City. Jasper dan Lorelai duduk di satu mobil di jalan sementara Henry dan Lord Alvarado naik ke mobil lain. Wanita cantik barusan itu sangat menakjubkan. Dia seperti saudara perempuanku, keluh Henry di dalam mobil. Lord Alvarado terkekeh dan berkata, tentu saja. Seperti kata pepatah, semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya. Henry terkekeh saat mengingat saudara perempuannya dan para wanita di sekitar Jasper. Jasper selalu berinteraksi dengan orang berbahaya seperti ini. Betul sekali. Inilah mengapa saya sangat terkesan dengan Jasper, jawab Lord Alvarado sambil tersenyum. Dia tidak seperti Henry dan tidak sedekat Jasper. Karena itu, dia akan tahu untuk tidak melangkah terlalu jauh dan harus tepat saat membuat lelucon. Saat kedua pria itu mengobrol di mobil ini, Lorelai dan Jasper juga mengobrol dengan gembira di mobil lain. Suasananya menyenangkan. Ketika mereka sampai di restoran, hidangan disajikan secara individual. Aku tahu kamu datang jauh-jauh ke sini, jadi ini semua makanan lokal Harbor City. Saya harap Anda akan menyukainya, sebagai warga Harbor City, jelas Henry. Lorelai cukup santai. Jangan terlalu sopan. Saya akan selalu makan apapun yang dipesan tuan rumah, dan saya tidak pilih-pilih. Saat ini, Jasper berkata, bagus. Terima kasih telah tinggal dan makan bersama kami. Lorelai tersenyum lalu menatap Jasper dengan lembut. Bagaimana jika saya katakan saya lebih tertarik pada Anda daripada makanan ini, Tuan Lain? Jasper tersenyum lembut dan menjawab, kamu lucu, Nona Bigelow. Anda bisa menanyakan apa saja yang ingin Anda ketahui tentang saya. Aku tidak punya rahasia, Jasper berkata jujur, membuat Lorelai, yang sedang mengangkat gelas anggurnya, terkikik. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa percaya begitu mudah? Saat mereka mulai mempelajari topik yang lebih dalam, percakapan mereka menjadi lebih menyenangkan. Sementara mereka menikmati diri mereka sendiri, mereka mendengar telepon berdering. Jasper mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Itu dari Wendy. Lorelai menjulurkan kepalanya untuk melihat dan melihat nama panggilan asmara dan imut di ide penelepon. Apakah seseorang menelepon untuk memeriksa Anda, Tuan Lain? Jawab ini. Aku tidak akan membuat masalah untukmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.